Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, di kesempatan video kali ini gue bakal menjelasin ya masalah gaji. Jadi karena banyak yang komentar gitu kan di TikTok aku, yang ini TikToknya, bahwa katanya kalau gaji Jepang itu gede. Terus selain itu juga gaji jutaan sampai 30 juta, 20 juta. Wah, siap 20 juta guys, 20 juta 30 juta ya. Gue nggak tahu juga sih, entah itu bisa juga, mungkin dia pertama satu, mungkin dia itu Tokutegino, terus yang kedua mungkin dia engineer, atau yang ketiga mungkin dia ya jadi penerjemah di Jepang, mungkin juga ya gaji segitu. Tapi kalau untuk pasaran kayak gua kan kayak masih kasarnya kan Ginuji Susei atau Ken Susei itu kan, itu nggak ada guys, nggak sampai 30 juta, itu nggak ada. 20 juta sekalipun ada 20 juta itu tuh kayak itu kotornya, belum bersihnya. Paling kalau dipotong jebret itu paling berapa ya, sekitar ya 14, 15 itu kayak masih kecil ya. 15 itu 15 itu terlalu gede kayak ya, sekitar 14 lah gitu. Kayak nggak ada itu, setahu gue nggak ada Ken Sushi yang sampai 20 juta, kecuali kalau dia lemburnya kenceng setiap hari dari jam 8 sampai jam 11, jam 10. Wah, lembur terus setiap hari, itu mungkin 25 juta pun mungkin. Tapi kalau misalnya nggak ada lembur dari jam 8 sampai jam 5 kerja terus, apalagi kan gajinya per jam gitu ya itu menurut gue impossible sih. Apalagi kan kalau misalkan di kota-kota kecil, kayak ya nggak kota kecil sih, kayak gimana ya, kayak misalkan bagian-bagian atas. Kecuali kalau misalkan yang gaji-gaji besar itu mungkin dia di kota Tokyo, Osaka, atau di ya kota-kota besar lah, Kyoto, itu mungkin ya mungkin lah sampai 20 juta. Tapi kalau misalkan itu lembur ya, kalau nggak lembur ya menurut gue muri guys. Kalau sampai 20 juta itu nggak lembur, wah luar biasa. Kalau ada seperti itu, komen ya, komen aja buat di Kaisa itu, kalau misalkan ada 20 juta tanpa lembur, bersih ya, menerima bersih 20 juta tanpa lembur, kalau ada loh. Undang gua guys, gua masih bingung, ada bingung deh itu show kan. Nah Indonesia kayak karore satu narita itu show. Oke. Oke, sepanjang video ini gua nggak mau ngebahas masalah gaji, itu spill sedikit aja, karena ya mungkin lain waktu lah guys ya, gue bakal spill gaji di Jepang yang sesungguhnya. Jadi jangan mau sampai kalian semua itu ke Jepang diiming-imingi Kaisa, atau kasarnya Kaisa diiming-imingi LPK, gaji sampai 25 juta ini segala macam, ayo ikut gua, terus masuk LPK jebret bayar 50 juta sampai Jepang. Waduh, tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau misalkan ya mungkin kalau 3 tahun mungkin lah balik modal. Tapi kalau misalkan setahun 50 juta itu masuk LPK, ya rugi menurut gua. Kontrak setahun cuman terus habis itu suruh bayar di LPK 50 juta itu, wah asli rugi sih. Kalau gua mending gua nggak mau ikut job setahun. Makanya gua nggak mau guys nyari job setahun. Gua jujur terus terang aja. Oke, semacam video kan langsung aja ya guys, kita spill gaji gua. Jadi sebelum itu gue pernah itu ngalamin guys, nerima bersih itu. Ini gue nggak pertama kali masuk kerja ya. Kalau masuk kerja gue memang bener, semua biasanya kalau misalkan masuk kerja kan itu kan nggak full 1 bulan kan. Dalam hal nggak full 1 bulan itu kan gaji masih ya 3 juta, 2 juta, 4 juta itu kan. Ya itu menurut gue masih wajar, karena kan masuk nggak full. Sedangkan gue guys, gue masuk 30 hari atau enggak, saya sekitar 29 sampai 30 hari gua masuk kerja. Itu gua nerima bersih cuma 3 mang guys. Bayangin. Wah, Bang, 3 mang. Emang bisa mang satu bulan 3 mang. Nah, ini gua nyatanya sampai sini sampai udah 7 bulan di Jepang. Kurang lebih 7 bulan di Jepang gua pernah ngalamin terima gaji bersih cuma 3 juta. Sekitar 3 juta 3 mang. Kalau 3 mang itu dirupanya sekitar 3 jutaan. Oke, gue nggak ngada-ngada guys. Ini gue bawa ini spill gaji gue. Sebenarnya masih ada sih situ. Cuman ini yang gue spill aja yang akhir-akhir bulan ini, atau enggak yang sebelumnya yang pernah gue bilang itu yang gue dapat spill gaji. Ada beberapa gaji gue yang udah gue nggak tahu, lupa gue taruh di mana. Sebenarnya gue kumpulin sih, gue pengen lihat aja. Tapi ada beberapa yang hilang juga, lupa gue namanya. Oke, kita dari yang besar apa yang kecil dulu ya? Dari yang kecil dulu ya, yang taruh. Apa ikut tanggal aja ya, apa ikut bulan aja ya. bulan ini
Ichigatsu, Sangatsu, Gogatsu, Nigatsu. Taruh guys, ini kok anu ya guys ya, Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu. Oh, yang Gatsu yang hilang guys ternyata guys. Oke lah, nanti gue cari lagi lah yang taruh Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, yang Ichi taruh iya benar guys, Ichi ni sang si. Oke, kita dari yang Ichigatsu dulu ya, yang bulan 1 bulan Januari. Jadi gue nerima kotor itu 15 juta. Itu 15 juta 15 mang 3.540. Itu bulan 1. Itu pertama kali gue masuk kerja. Iya bulan ini ya. Ya itulah pokoknya bulan 1. Ini gue ambil yang bulan-bulan ini ya. Ini bulan 1 2023. Itu nerima kotor 15 juta. Terus potongan Hokenso, potongan apa tuh, potongan Denki segala macam itu habis 5 mang 9.000. 5 mang 9.400. Terus gue nerima bersih sekitar 9 mang 4.000-an. Kalau dirupiahkan 9 mang 4.000-an sekitar ya kurang lebih 10 jutaan guys. 10 jutaan. Itu bulan pertama. Oke, lanjut kita bulan kedua. Lah ini guys, ini yang bulan kedua ini yang kasarannya yang apa namanya, sedih gua. Sebelum masuk ke bulan 2 gua mau jelasin juga ya guys ya. Kalau misalkan gua itu setiap bulan gua tuh masih ada utang di LPK. Gua nggak mau sebutin nama LPK-nya, nanti takutnya ya orang LPK ngeliat video ini yang anu gua. Jadi gua di LPK itu kan gua ngambil dana masuk LPK itu 36 juta kan. 36 juta terus tambah 3 juta lagi, jadi kurang lebih gua 39 juta. 39 juta itu di LPK. 3 juta dan 9 juta itu udah gua bayar. Tapi itu guys, catatan, setiap MCO itu LPK nggak bayarin. Jadi gua sendiri yang bayarin di laboratorium. Di pihak LPK itu nggak bayarin itu apa namanya, MCO. Jadi gua sendiri yang bayar MCO. Oke. Terus berikutnya setelah bayar 9 juta dan 3 juta itu, sisanya itu gue ngambil dana talang dalam artian gimana ya, jadi gue bayarnya ketika udah di Jepang dan gue nyesal guys. Jadi untuk kalian semua gue saranin jangan pernah sesekali ngambil dana talang, dalam artian dana pinjaman. Lebih baik kalian ngumpulin uang bayar sendiri karena bunganya gede gila anjir. Jadi kurang lebih gue tuh masih punya utang di LPK 28 juta. Terus gue setiap bulan disuruh bayar di mana itu, di dana talang itu 3.700.000 selama 10 bulan. Bayangin guys, 10 bulan itu kurang lebih berapa itu, udah sekitar hampir 40 juta ya, 30 juta 40 jutaan lah ya. Padahal utang gua tuh di LPK cuman kurang 28 juta. Itu bunganya gede banget anjir. Aduh pusing gua. Lah ini guys, gua kembali ke bulan 1 tadi. Gua nerima 9 mang, ya kan? 9 mang ini gua bayar ke LPK itu sangmang 7.000 ke LPK dan datang sangmang 7.000. Jadi sisa kurang lebih 6 mang. 6 mangan lah ya. 6 mang sekitar tuh 6 juta. Bayangin 6 juta itu belum gua beli makan, beli jajan ini segala macam. Itu 6 mang. Bayangin 6 mang 1 bulan. Ya itu masih mending lah ya, 6 mang 1 bulan. Oke, lanjut. Bulan kedua. Bulan kedua ini agak kampret, guys. Jadi gue gaji kotor itu 12 mang 5.000, sekitar 13 jutaan. 13 juta ini potong apa tuh? Potong Denki, potong ini wifi segala macam, mana bla bla bla. Kena lah berapa, guys? Coba tebak. 6 mang 4.000 anjay. Bulan kemarin tuh bulan 1 5 mang 900, ini 6 mang 400. Waduh, 6 mang 4.000. Sekitar 6.500-an. Terus dipotong jebret gaji gue dapatlah 6 mang 1.000, sekitar 6.200-an. Oke, berhenti dulu sampai situ. Tarik lagi, kita bayar di LPK itu sekitar
3 mang 7.000. 3 mang 7.000 kurang ini berapa? Waduh, kurang lebih sekitar 2 mang 900-an lah ya guys. 2 mang 900-an dalam artian ya sekitar 3 mang lah, ambil 3 mang lah kotornya. 3 mang. Itu bayangin guys, gue 3 mang itu 1 bulan guys hidup buat makan. Buat jajan. Aduh, gue sumpah pusing banget guys. 3 mang 1 bulan guys. Oke, itu yang gue bilang. Jadi gue nggak pure nih, kalian lihat sendiri ini. Gue nggak ngada-ngada. Ini beneran pure gaji gue di Jepang. Cuman dapat 3 mang 1 bulan anjay. Jadi kalau kalian semua ngomong di Jepang itu gaji gede dan segala macam, alah utang dong bos ini segala macam, malah HPS jadi bisa pecah-pecah. Oke, lanjut kita bulan keempat ya. Nah, bulan keempat ini bulan ketiga. Jadi bulan ketiga ini ya lumayan lah, ada peningkatan dikit lah ya. Gue dapat gaji itu sekitar 13 mang 6.000 kotornya. Terus habis itu dipotong jebret segala macam 5 mang 3.000, sekitar berapa? 5.400.000 ya kotor. Habis itu dapatlah gua 8 mang 2.000 sekitar 8.300-an 8.500-an lah ya. Terus jebret lagi di LPK bayar 3 mang 7.000, sekitar dapat kurang lebih 4 mangan lah ya bersihnya. Gua 4 mang, bayangin 4 mang. Ini gua dari bulan 1, 2, 3 ini gue belum pernah ya megang uang itu 10 mang bersih ya, dalam artian kotor segala macam belum pernah ya. Kalian tahu sendiri kan tadi yang gue sebutin. Oke, ini yang bulan kelima. Ini bulan kelima agak lumayan sih. Gue nerima gaji bersih gaji kotor itu sekitar 17 mang 7.000, 17 mang ya kan 17 mang 7.000 kotornya. Dipotong apa tuh wifi segala macam jebret dapatlah 12 mang 4.000. Nah 12 mang 4.000 ini gue potong buat bayar LPK sekitar 3 mang 7.000 ya, kurang lebih hampir bersihnya 9 juta lah, sekitar 9 juta. Jadi ini kan bulan kelima, sekarang bulan depannya bulan 6 kan, iya kan? Januari, Februari, Maret, April. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini bulan 4 nih, maaf. Ini bulan 4 guys. Bulan 5 bulan depan. Itu ya. Jadi gue sama ini belum pernah ya megang uang 10 mang bersih. Di Jepang sebenarnya kalau misalkan gue nggak punya utang mungkin bisa lah dapat 10 mang. Tapi karena gue punya utang, jadi ya belum pernah. Jujur terus aja gue belum pernah megang uang itu 10 mang. Jadi ya gimana ya, bersyukur aja guys. Jadi untuk kalian semua yang mau ke Jepang ini, yang diiming-imingi LPK lah, yang diiming-imingi terus diiming-imingi segala macam lah, ya kan pikir-pikir dulu ya guys. Ini gua bilang pahitnya dulu. Ya kalau enaknya ya ada juga di Jepang, enak. Siapa yang nggak enak? Satu, negaranya bersih, terus kita naik pesawat, bisa naik pesawat ke luar negeri, punya paspor, ngerasain punya visa ya kan, terus ketemu orang Jepang, terus bisa belajar bahasa Jepang. Banyak juga lah, ada min plusnya juga. Tapi ini yang kali ini gue mau ngasih yang minnya dulu, yang masalah gaji. Terus habis itu kerja di Jepang juga berat kan, apalagi bukan masalah beratnya sih, kalau namanya kerja itu pasti berat kan. Yang masalahnya itu dalam artian cuaca ya kan. Di tempat gua kan di Aomori kan, wah salju sampai minus kerja gua di ladang sampai bus angin kayak gitu. Terus yang musim sakura masih dingin juga, yang lainnya udah pada panas, ini dingin. Semoga bentar lagi kan musim panas kan, semoga ya musim panas lah ya, biar stop itu nggak berguna gitu kan. Kalau nggak berguna kan mau hemat gitu kan. Ya kan, jadi seperti itu ya. Gua harapin untuk kalian semua yang mau ke Jepang semangat belajarnya, banggain, ingat tujuan kalian ke Jepang itu apa. Terus kalau misalnya udah sampai Jepang jangan tergoda, jangan terlena. Terus yang masih di Jepang, yang masih kayak gua yang masih punya tanggungan di LPK, semangat guys. Kita belajar ikhlas lah ya, namanya hidup. Kalau misalnya punya utang ya gimana lagi, karena ekonomi kita bukan anak orang kaya, kita hanya pewaris. Gue jadi terang, umur gue masih 19 tahun dan gue dipaksa untuk ke Jepang. Gue
gue tiba di Jepang itu sekitar umur 18 tahun, dan alhamdulillah sekarang udah 19 tahun, udah 7 bulan kurang lebih gue di Jepang. Ya habis itu ya begitulah kehidupan di Jepang itu, ada enaknya ada enggaknya. Gue udah ngerasain manis pahitnya, dibaka-bakain, dimarahin sama bos, terus banyak lah minusnya. Nantilah suatu saat gue bakal next video gue bakal ceritain pahitnya kerja di Jepang. Tapi kali ini gue spill gaji dulu di Jepang. Terus berikutnya yang untuk kalian semua yang masih tergoda sama LPK, kalian pertimbangkan lagi dulu ya, di Jepang itu sebenarnya gimana ya, emang gajinya emang jutaan, lebih dari UMR Indonesia kan, tapi juga kehidupan di Jepang itu mahal. Kalian kalau gua cerita dikit, megang uang 1 juta di Jepang itu ngerasa megang uang 100.000 di Indonesia. Kehidupan Jepang itu mahal, makanya Kyuryo atau gaji itu juga takai ya, alias tinggi tuh. Tapi kalau misalnya kalian bisa ngatur duit ya bersyukurlah guys ya. Intinya jangan termakan gengsi, jangan itu. Ingat tujuan kalian di Jepang, banggakan, dan ya demi keluarga lah. Kazuko no tame ni chanto doryoku suru you ni. Wakaru be? Yoshi, sore dake. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata ne.